Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat pada kita, nggih. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di aula puskesmas kita yang tercinta, Puskesmas Jatinegara. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Seperti biasa ya, kemarin sama Pak Duci nih. Hari ini saya bisa bergabung kembali, alhamdulillah ya Bu. Berkat doa Ibu semuanya, saya bisa kembali ke sini dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun batuk ya wajar ya. Katanya kalau kesana nggak batuk itu kota. Jadi ya wajar, berkumpul jutaan manusia di sana, batuk pasti semuanya tertular. Walaupun ada jemaah saya itu satu rombongan, beliau itu sudah sepuh ya, 78 tahun, beliau itu tidak sakit sama sekali. Beliau itu waktu keseharian di rumah itu mijet, tukang mijet itu loh. Di sana itu malah pasiennya banyak. Jadi kalau ada yang capek itu malah minta dipijit, kadang sehari 3. Terus ngasih uang, dapat uang juga. Jadi beliau di sana itu beribadah iya, bekerja iya. Itu jelasnya posisinya tuh nggak sakit sama sekali. Padahal yang lain tuh batuk, pilek, pegel-pegel, beliau tuh malah mijiti orang-orang gitu. Ya itu ininya masing-masing, ya. Ya, mohon doanya juga semoga apa yang saya lakukan di sana, amal ibadah saya bisa diterima, kemudian kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan saya doakan juga ibu-ibu di sini semuanya sehat. Nanti juga yang berkehendak ke sana bisa diundang ke sana juga. Betul ya? Kita mulai saja seperti biasa. Kewajiban saya adalah selain memberikan pengobatan juga memberikan edukasi ya. Edukasi tentunya yang berhubungan dengan diabetes dan hipertensi. Sebenarnya ilmu penyakit itu banyak sekali ya, tapi karena kegiatannya ini prolanis hipertensi dan diabetes, kalau orang BPJS mintanya ya materinya seputaran itu aja, tidak bisa menyimpang ya. Padahal penyakit itu kan ada penyakit yang menular, kayak kenapa? Sebenarnya penyakit itu kan banyak ya yang bisa dibahas, tapi karena BPJS maunya hipertensi, diabetes ya nanti kita akan memberikan materinya seputaran tentang hipertensi, diabetes, stroke, jantung, ginjal, kolesterol, ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dislipidemia. Sudah pernah dengar? Belum ya? Dislipidemia. Dis itu nek bahasa Latin, bahasa kedokteran, nek bahasa Indonesianya gangguan. Dis itu gangguan. Lipid itu lemak ya, gangguan lemak. Mia itu di dalam darah. Jadi gangguan perlemakan di dalam darah. Kalau istilah ininya mungkin, kalau lemak biasanya apa yang terkenal? Kolesterol ya. Ini ya, dislipidemia adalah kondisi ketika kolesterol kalau yang dicek kita, kolesterol itu kan banyak macamnya ya. Ada kolesterol total, ada HDL, ada LDL, ada VLDL. Kalau kolesterol yang dicek di posyandu di sini itu namanya kolesterol total, belum dipilah-pilah ya. Tapi nanti waktu kita periksa rahanu itu kan kadang trigliseridnya tinggi gitu ya, itu sudah dipisah-pisah ya. Jadi kalau yang biasa kita cek di sini itu namanya kolesterol total, tapi kalau yang bagian-bagiannya nanti ada HDL, ada LDL, ada trigliserid. Kolesterol itu total itu ada
kalau istilahnya ada yang jahat, ada kolesterol yang baik. Pernah dengar ya? Kolesterol baik itu kalau di pemeriksaan Rahanu itu namanya HDL. HDL biasanya angkanya harus lebih besar dari 40 ya. Nanti kalau HDL-nya 30 berarti kolesterol baiknya kurang. Kalau LDL itu kolesterol jahat, sama dengan trigliserid, kolesterol yang jahat ya. Berarti kalau trigliseridnya tinggi berarti kolesterol jahatnya tinggi. Kalau trigliserid nanti biasanya angkanya harus di bawah 150. Kalau kolesterol total yang biasanya kita periksa di puskesmas atau di lansia itu batasnya 200. Dibilang dia tinggi kalau di atas 200. Dibilang sangat berisiko, sangat tinggi sekali kalau di atas 240 ya. Jadi kalau mulai 200 sampai 239 itu bisa dibilang mulai berisiko. Tapi kalau mulai berbahaya itu kalau sudah di atas 240 ya. Kemudian ya dibilang kalau dislipidemi mengalami gangguan itu kalau apa? Kayak kalau ini HDL, LDL, trigliserid, kolesterol totalnya lebih tinggi. Lebih tinggi itu kalau yang LDL sama kolesterol total lebih tinggi itu berarti dia mengalami dislipidemi. Tapi kalau HDL yang lemak baik, HDL kalau nanti di lab Rahanu dilihat nanti ada HDL itu harus lebih tinggi dari 40. Kalau HDL angkanya malah harus lebih tinggi. Tapi kalau kayak LDL, trigliserid itu harus lebih rendah dari 150. Nanti dilihat ya, HDL harus lebih tinggi dari 40. Kalau kurang dari 40 berarti lemak baik. Lemak baik itu yang melindungi pembuluh darah itu harus lebih tinggi dari 40. Kemudian memiliki kadar trigliserid yang tinggi, itu juga termasuk dalam kondisi dislipidemi. Kemudian yang menyebabkan orang mengalami dislipidemi itu apa? Yang satu, berusia lanjut atau usia dewasa ya. Dewasa itu udah 40 ke atas. Ya kalau secara secara alamiah ya umur 40 ke atas itu kan sudah mulai mengalami banyak gangguan ya, istilahnya berapa B itu, budek, beser, buyutan itu sudah blawur ya. Kalau sudah mulai 40, yang 40 pasti ya butuh kacamata baca terutama ya. Sesehat apapun kalau sudah umur 40 mesti sudah butuh kacamata baca. Itu memang sudah dari garisnya seperti itu. Seiring dengan usia pasti semua faktor resiko akan meningkat ya, resiko kolesterol tinggi, resiko darah tinggi, semua penyakit itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya umur ya. Kemudian memiliki keluarga dengan riwayat penyakit dislipidemi ya, seperti kebanyakan penyakit tidak menular ya, hipertensi, stroke, ginjal, kemudian kolesterol itu sangat berkaitan dengan keturunan ya, riwayat keluarga. Kalau di itu namanya informasi di medsos katanya kalau orang tuanya mempunyai hipertensi atau diabetes maka anak-anaknya kemungkinan dia 6 kali lebih berisiko terkena penyakit yang sama ya. Ya karena di sini semuanya sudah terlanjur ya, sudah terlanjur kena hipertensi, sudah terlanjur kena diabetes. Ya harapannya semoga anak keturunan kita tidak terjadi. Caranya seperti apa ya? Ilmu-ilmu yang dari sini kalau mau diterapkan ke kita mungkin kan wis kadung gitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang diterima di sini ya mau tidak mau nanti ditularkan ke anak-anak ya, ke anak cucunya biar tidak mengalami hal yang sama, atau dia atau ke tetangga-tetangga misalnya ngobrol-ngobrol di arisan di mana itu nanti ditularkan ilmunya
ngaten nggih. Kemudian berat badan berlebih atau obesitas ya. Walaupun mungkin ada kadang ya wongnya kurung barang dicek kolesterolnya kok dhuwur ya, tidak menjamin, tapi kalau orang dengan berat badan berlebih atau obesitas pasti dia akan cenderung lebih beresiko terjadi gangguan perlemakan ya. Kalau dicek itu kolesterolnya ya sering tinggi ya. Kemudian pola makan tidak sehat yang dapat meningkatkan kolesterol. Nah, ini katanya semua penyakit itu kan sumbernya dari apa yang kita makan ya. Memang tidak bisa kita pungkiri ya. Semua kayak kolesterol, hipertensi, diabetes itu kan memang tergantung sekali dengan apa yang kita makan ya. Jadi ya harapannya memang benar-benar untuk nafsu makan ini kita rem ya. Mungkin istilahnya jahat sekali ya. Kita istilahnya kalau bahasa kasarnya jangan rakus gitu ya, jangan grakes itu ya memang seperti itu ya. Kadang ini kok kasar sih gitu ya, tapi memang ya seperti itu ya. Segala sesuatu yang kita makan akan mempengaruhi apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Kemudian kurang berolahraga. Ini kurang olahraga ini memang menjadi budaya di Indonesia ya. Kalau lihat di TV itu orang Jepang, orang Korea itu kalau kerja kan mereka jalan ya, jarang yang naik motor, naik mobil itu kan jarang ya. Ya di mana ya memang cuacanya panas ya, di sini siang-siang suruh jalan ya mana tahan ya. Kalau di Korea, di Jepang itu kan dingin ya, jadi kerja anak-anak sekolah itu kan jalan kaki, kalau memang jauh nanti pakai bis, tapi kan kebanyakan jalan ya. Jalan-jalan itu kan ramai banget orang lalu lalang pulang kerja. Kalau di sini enggak, pasti gimana caranya kita punya kendaraan untuk bisa ke tempat kerja ya. Kadang kalau kita cari parkiran aja mesti carinya ya deket toh. Padahal iso ya cari parkiran yang agak jauh biar kita agak ada jalannya gitu. Ibu-ibu udah ada yang pernah umroh? Ada yang pengen umroh? Pengen ya. Mudah-mudahan nanti ya Bu bisa ya Bu ya, bisa umroh gitu ya. Dan kalau ibadah di sana itu kuncinya memang fisik ya, jalan kaki ya. Di sana itu selama masa ibadah itu tidak ada taksi, tidak ada kendaraan yang bisa masuk ke lingkungan masjid. Jadi kemana-mana harus jalan kaki ya. Dan yang pengen umroh gitu yang mulai dibiasakan jalan ya Bu ya. Jalan itu sebenarnya kalau cuma setengah jam sehari itu kurang. Karena saya tuh pengalaman di sana itu jalan itu setiap hari saya lihat di HP itu minimal itu 10 kilo dalam satu hari itu 10 kilo minimal jalannya, bolak-balik ke masjid, nanti pas subuh ke masjid, nanti pas maghrib isya ke masjid lagi, terus jalan itu 10 kilometer. Dan alhamdulillah saya itu dulu sebelum ke Mekah itu sering banget ya keluhan di punggung itu ya, punggung, pinggang. Di sini saya sering pakai koyo ya. Tapi setelah saya banyak jalan di sana itu kok terus saya pikir ternyata kok punggungku sembuh ya. Kayak memang keluhan saya selama ini itu ternyata karena kurang olahraga, kurang gerak, karena mager ya. Iya, ternyata setelah di sana banyak jalan, kemana-mana jalan kaki itu keluhan boyok saya tuh sering banget ya. Kadang malah teman-teman tak mintain bantuan masang koyo di punggung. Itu selama saya di sana itu nggak pernah pakai. Ini juga belum saya pakai, ini belum terasa. Mudah-mudahan sebelum nanti takutnya udah nggak pernah jalan lagi, sakit lagi nanti. Jadi memang kuncinya aktivitas fisik ya. Semakin
tubuh dilatih gerak itu kayaknya memang lebih enak ya, lebih ringan gitu ya. Dan di beberapa kemarin ya kayak pencegahan stroke, pencegahan hipertensi, pencegahan diabetes itu kan semuanya adalah rajin aktivitas fisik. Ternyata memang sengaruh itu ya, memang sebermanfaat itu loh aktivitas fisik itu. Oke, jadi monggo dibiasakan ya, jangan mager ya. Ya mungkin nanti ilmu jangan mager ini ditularkan ke putra-putranya ya. Kan yang mager itu memang generasi yang ini ya, generasi saya ke bawah itu kan mager banget ya. Iya, yang muda-muda itu mager banget loh. Jadi dioyak-oyak, misalnya mau beli apa, pelaku baik itu ya, misalnya beli apa ke warung itu, ada cuman sini ke situ aja kayak motor ya, hati rebahan di rumah main HP. Nah itu bisa dibayangkan nanti generasinya saya ke bawah itu akan seperti apa ya, gara-gara mager saya, malas gerak ya, mager. Kemudian merokok. Ya merokok, kalau beli rokok itu kan di kotaknya mesti ada itu akan meningkatkan resiko stroke jantung, kanker, termasuk meningkatkan resiko terjadinya dislipidemia ya. Kemudian dislipidemia juga akan meningkatkan resiko dari diabetes. Jadi antara diabetes, hipertensi, stroke, ginjal, kolesterol itu mereka saling saling ada kaitannya. Jadi kayaknya mereka itu saling bersahabat gitu ya. Jadi ada nek dua loro gula, dua loro tensi, nek dicek mesti dua dia memang karena mereka itu saling berkaitan ya. Awalnya kolesterolnya tinggi, dia akan nempel di pembuluh darah nek ketempelan lemak. Ya, sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi kayak pipa pembuangan cucian itu ada lemak kerak-kerak yang nempel. Jadi kayak gajah yang nempel, nanti pembuluh darahnya jadi kaku, jadi sempit. Nek pembuluh darahnya kaku, sempit, aliran darahnya tidak lancar, tekanannya akan semakin meningkat ya. Kayak selang kalau lubangnya besar itu kan ngalirnya tidak terlalu kenceng, tapi nek selang sempit ya, dia kan ngalirnya kan kenceng ya. Kalau kayak kita siram tanaman kan biar airnya kenceng kan disempitkan biar alirannya kenceng. Tapi tubuh itu nggak mau kalau aliran darahnya terlalu kenceng ya. Aliran darah terlalu kenceng itu istilahnya hipertensi gitu ya. Hipertensi itu kan aliran darahnya terlalu kenceng, tubuh itu nggak bisa menerima ya. Makanya kalau kolesterolnya tinggi, nanti lama-lama pembuluh darahnya menyempit, nanti aliran tekanan darahnya tinggi, jadi hipertensi. Kemudian kalau lemaknya menyumbat sampai full, sampai menyumbat itu di jantung, nanti akhirnya akan terjadi serangan jantung ya, yang orang dengan serangan jantung, angin duduk itu kan penyebab utamanya karena ada sumbatan dari lemak ya, lemak jahat menyumbat pembuluh darah, aliran darah ke otot-otot jantung terhenti, jadi serangan jantung. Kemudian faktor resiko yang berikutnya mengkonsumsi alkohol secara berlebihan ya. Kalau alkohol di sini insya Allah enggak ya. Atau ada yang bapak-bapak dulu, zaman dulu. Jadi saya waktu muda dulu itu kayaknya kadang ada ya minum apa namanya? Ciu itu ya. Mudah-mudahan bapak-bapak sini buatan ya. Buatan ya nanti disampaikan ke putra-putranya yang kakung-kakung jangan sampai ya. Nanti kalau konsumsi alkohol berlebihan nanti ya efeknya banyak, termasuk salah satunya adalah dislipidemia. Kemudian dislipidemia adalah kondisi yang tidak menimbulkan gejala yang pasti. Gejala dislipidemia itu terjadi kalau sudah terjadi penyakit.
Jadi dislipidemia terjadi gangguan kolesterol tinggi, LDL tinggi, triglycerid tinggi, itu akan menimbulkan gejala setelah dia nempel misalnya di jantung, dia menimbulkan sumbatan di jantung, biasanya nanti efeknya sering nyeri dada. Itu nyeri dada, setelah diperiksa ternyata ada penyumbatan jantung. Nah, penyumbatan itu karena kolesterol tinggi. Kemudian sebenarnya kalau beberapa dokter spesialis itu menyatakan kalau kolesterol itu nggak ada gejala, tapi ada yang menyatakan gejala, misalnya kayak nyeri tengkuk kaku, terus sering kesemutan, sering ngantuk, itu katanya juga salah satu gejala dari kolesterol. Walaupun ada dokter yang bilang ya itu tadi, dulu ada dokter marah-marah ya, misalnya kamu belajar dari mana lo ngomongin kolesterol gitu ya. Tapi memang terjadi ya, kadang misalnya nyeri tengkuk itu ya dicek kolesterolnya ternyata tinggi. Kemudian kalau yang gejala khas itu yang memang mengarah banget, nah itu terjadi kolesterol tinggi, biasanya disebutnya santelasma. Santelasma itu di kelopak mata ada benjolan-benjolan, itu namanya santelasma. Itu dicek pasti kolesterolnya tinggi. Nanti tak tunjukin ya, santelasma itu kayak gini. Ini santelasma namanya, sering pernah lihat? Ya, di kelopak matanya ini kadang banyak itu kayak kuning-kuning nempel, itu lemak, itu dicek mesti kolesterolnya tinggi. Ini namanya santelasma. Terus ini yang mata putih, itu hitam, di pinggirnya putih, itu namanya arcus cornea. Itu adalah timbunan kolesterol di mata. Jadi kalau dicek itu mesti kolesterolnya tinggi. Nah, gejala pastinya ini ya. Tapi gejala yang keluhan pegel di tengkuk, sering kesemutan, itu belum tentu naik kolesterol. Tapi kalau santelasma, terus ini, itu mesti dicek mesti kolesterolnya tinggi. Gejalanya ini ya. Kemudian kalau sudah terjadi dislipidemia, apa yang bisa kita lakukan? Ya itu tadi ya, karena apa yang kita makan itu apa yang berpengaruh, makanya berarti kita mulai dari makanan, ya, mengubah pola makan dengan meningkatkan asupan sayuran, buah-buahan, oatmeal dan biji-bijian. Oatmeal itu gandum. Kalau kita ke
toko besar ke mall itu biasanya ada namanya produk oatmeal gitu ya, kayak semacam energen tapi bukan energen ya, bentuknya dia kayak energen, nanti diseduh itu namanya oatmeal. Kalau di toko-toko besar biasanya ada oatmealnya. Buah-buahan di sini termasuk alpukat ya. Alpukat itu katanya mengandung lemak ya, tapi dia adalah lemaknya lemak baik, jadi tidak apa-apa ya alpukat ya. Kayak durian itu juga mengandung lemaknya lemak baik, tapi tidak bagusnya durian itu karena dia gulanya yang tinggi ya, sama mungkin kalau sudah terlalu matang nanti ada alkoholnya ya. Kalau untuk lemaknya lemak baik, tapi yang tidak sehat adalah gulanya. Kalau alpukat bagus ya, lemaknya baik, gulanya juga tidak terlalu tinggi. Jadi alpukat nggak apa-apa ya dikonsumsi sering-sering ya, termasuk yang makanan sehat ya untuk alpukat. Kemudian membatasi konsumsi makanan yang mengandung banyak lemak jenuh dan tinggi gula. Ya, lemak jenuh itu yang paling terkenal adalah minyak goreng yang dipakai berulang-ulang ya. Dia akan menjadi lemak jenuh itu lemak yang susah untuk dipecah ya, jadi sudah sangat kental sekali ya. Di jelantah ya, jelantah itu sumber utama dari lemak jenuh. Kita kan nggak mungkin minum jelantah ya, tapi sangat mungkin kita makan gorengan. Ya. Kalau goreng kan jarang sekali, satu kali goreng minyaknya dibuang kan jarang ya. Iya. Apalagi beli ya, beli itu berapa kali goreng. Ya, berapa sendok satu bakwan itu coba diperas gulanya berapa, minyaknya berapa sendok? 1 sendok mesti ada ya. Nek gorengan diperas bakwan diperas itu mesti gula minyaknya 1 sendok ada. Terus dikalikan berapa biji kita makan gorengan ya. Makan bakwan 3 berarti kita minum 3 sendok minyak ya. Kadang nggak sadar ya diusahakan ya diperas gitu ya. Kadang sosis yang kulit terus ada isinya itu juga minyaknya banyak ya. Nek mau sosis ya sosis yang dikukus ya, sosis Solo itu ya. Ya. Makanya Kemenkes itu kan memberikan batasan kalau makan gorengan maksimal 5 itu sudah termasuk lawuh ya. Ya 5, maksimal 5. Lawuhnya 3 kali itu goreng ya, mesti kan. Kalau lawuh itu kebanyakan kan digoreng. Jadi kalau kita sudah makan lawuh 3 kali, kita berarti boleh ngemil gorengan itu maksimal 2. Itu belum termasuk keripik ya, kerupuk. Berapa banyak yang kita makan ya. Tapi saya sebenarnya berusaha ngurangi gorengan ya, tapi ternyata di sana itu makanannya itu semuanya gorengan ya. Bahkan menu sehari-hari itu kayak tiap hari itu terong, sayur terongnya diirisi gede-gede, terus digoreng, terus disiram sama sambal yang digoreng pakai minyak. Iya, makanya saya gemuk ya, iya Bu. Ini wis tahu usahakan makannya sedikit, tapi ternyata ya karena menunya seperti itu ya akhirnya gemuk ya enggak apa-apa, yang penting sehat. Nanti setelah di sini ya kita disiplinkan lagi sama-sama ya Bu ya. Saling mengingatkan ya. Jadi saya mengingatkan ibu-ibu ya bukan berarti saya pola makannya sehat banget ya, enggak ya Bu ya. Tapi kan saya punya kewajiban untuk menyampaikan ya. Nanti jenengan nemoni saya makan gorengan itu ya maaf ya Bu. Ngomongnya pinter tapi ya makannya gorengan. Ya maaf ya Bu ya. Ya jadi bukan berarti saya ngomong di sini saya lebih bersih makannya itu enggak ya Bu ya. Tapi karena memang saya punya kewajiban untuk menyampaikan ya. Ya nanti tidak disampaikan ya salah ya. Jadi ya nanti melihat saya makan gorengan mas di BP itu ya mohon maaf ya Bu ya.
Ya, nanti ya sama-sama mengingatkan lu Bu Dokter kok manggung kan gitu ya, nanti aku lagi izin ya. Kalau Bu Dokter Mbak, ya mengingatkan kita nggak tahu. Iya, nanti mohon maaf ya Bu Mbak Rahel bahkan ya ini. Saya ngomong pintar, tapi saya ngakoni aneh ya seperti itu ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya. Enak ya, pantur Bu. Iya. Tangan yang jualan nggak laku. Minum es teh ya, larang-larang jangan minum es teh, gulanya dikurangi itu. Tapi neng BP, saya sama Mbak Rahel minumnya ya es teh. Iya. Ya es teh nggak apa-apa, yang penting tidak pakai gula. Ya esnya nggak masalah kok Bu. Tehnya bagus, teh itu mengandung antioksidan. Ya. Teh itu bagus mengandung antioksidan. Bisa untuk ini kayak teh hitam, teh hijau itu kan untuk apa namanya, bagus untuk kolesterol ya. Yang tidak bagus adalah gulanya ya. Gula adalah gula, garam, lemak, pokoknya kuncinya 3 itu ya. Gula, garam, lemaknya. Semuanya sumber makanan di dunia ini, di bumi ini semuanya bagus ya. Termasuk daging kambing kemarin pas korban itu ya, daging kambingnya bagus ya, banyak gizinya. Yang salah itu adalah santannya, kecapnya, garamnya ya, lemaknya ya. Kemudian meningkatkan aktivitas fisik dengan berolahraga setidaknya selama 30 menit setiap hari ya. Ini minimal loh ya, ini minimal. Semakin banyak semakin bagus. Seperti kata saya tadi ya, jalan 10 kilo per hari, ternyata keluhan-keluhan di badan itu Berkurang. membaik ya. Mudah-mudahan yang kena itu ya nanti bisa konsisten ya. Kemudian hindari alkohol dan berhenti merokok. Nah itu ya. Pokoknya bola bali, delek-deleknya niku kayak apa dosen ya Bu?